wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Siswanto, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172263. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Sukosono pada kelas 5 dengan materi orang yang berhak menerima zakat. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Luar biasa. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Baik, terima kasih. Kalian sudah berangkat sekolah dengan baik. Kita mulai pelajaran pagi hari ini, tapi kita seperti biasa mulai dengan membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk bisa memimpin. Berdoa mulai.
Terima kasih, bisa duduk ke tempat. Baik, Pak Guru sebelumnya akan absen kalian. Adelia Safitri, Alfi Nur Anissa, Aska Asfar Rabbani, ya. Bintang Karmila Nadine Aziz, Muhammad Adi Saputra, Faila Sufa Rodatul Alia, Muhammad Bisma Maulana Akbar, Muhammad Habibur Rahman, Muhammad Kamiluddin, Muhammad Maulana Sadam Pratama, Nabila Chelsea, Naila Zafira Rahma, Niken Akata, Wira Duta Mahesa Chandra, Novi Maulidia Putri, Habibah, sakit. Oh, masih sakit ya? Oh ya, kalau masih sakit besok kita jenguk ya. Ya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang 8 orang yang menerima zakat. Ya. Nah, pernahkah kalian melihat orang melaksanakan zakat? Pernah. Di mana? Masjid. Masjid. Di mana saja? Musola. Terus? Madrasah. Nah, zakat itu diberikan kepada siapa saja? Fakir. Fakir. Ya, fakir miskin. Orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, fakir miskin ini terdiri 2 orang. Bukan hanya fakir miskin itu 1 orang, tapi terdiri dari 2 orang. Dan beberapa lagi yang menerima. Nanti kita akan bahas di pelajaran hari ini. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari zakat dan macam-macam zakat. Apa itu zakat? Adalah membersihkan sebagian harta untuk membersihkan jiwa dan harta. Betul, artinya memberikan sebagian harta untuk untuk membersihkan jiwa dan harta. Sedangkan macam-macam zakat ada berapa? 2. Ya, apa saja? Zakat fitrah. Betul. Zakat fitrah itu membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal itu membersihkan harta. Nah, sebelum pembelajaran, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku mencerminkan kewajiban zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat merencanakan dan menjalankan kegiatan berbagi melalui zakat. Nah, mau tanya, kira-kira kalian sudah punya rumah apa belum? Sudah, meskipun miliknya orang. Di sekitar kalian ada orang miskin, ada orang kaya, betul apa tidak? Ada orang kaya di lingkunganmu? Di tempatmu? Ada. Ada orang miskin? Ada. Nah, itu ketika orang kaya, maka dia harus mau berzakat atau berbagi. Ya. Berbagi itu bisa lewat zakat, bisa lewat infak, bisa lewat sedekah. Sedangkan yang miskin, maka dia menerima zakat atau menerima sedekah. Gitu ya? Nah, kira-kira kalian tahu siapa saja yang akan diberi zakat?
Ada yang tahu? Nah, kita akan membahas dalil yang menerangkan pembagian zakat. Nah, nih, yuk kita baca bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabilillahi wa bis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, bagus. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah apa? At-Taubah Ayat berapa? 60. Betul, baik. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, yang berhak menerima zakat itu ada 8 dari kandungan ayat tadi. Pertama, orang fakir. Nah, tadi kan orang fakir miskin itu bukan satu orang, tapi terpisah. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi orang fakir itu orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai tenaga, sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sangat sengsara sekali. Maka berhak mendapat zakat. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya ada orang bekerja penghasilannya per hari 100.000, ya kan? Tetapi kebutuhan di rumah tangganya melebihi 100.000 karena kebutuhan sekarang meningkat dan harganya tinggi, harganya mahal. Maka kalian kalau punya uang sebagian ditabung. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Pernah lihat? Nah, pada waktu kalian zakat, betul, zakat di mana? Di masjid. Nah, orang yang mengumpulkan atau menerima zakat kalian itu namanya panitia atau amil. Nah, setelah diterima, lalu nanti didistribusikan, disalurkan. Itu tugasnya amil. Karena dia bertugas seperti itu, maka berhak mendapatkan bagian zakat. Paham?
Jadi jangan kaget kalau misalnya Kamil sudah besar, dipercaya warga menjadi amil zakat. Ya, kalian zakat ke masjid, amilnya itu Kamil. Ya, setelah selesai Kamil mendapat jatah beras pulang. Nah, jangan curiga, Kamil korupsi. Karena itu sudah benar, dia amil maka mendapat jatah ya. Paham ya? Nah, selanjutnya 4, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-muslim yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi kalian misalnya punya teman atau ada orang di sekitar kalian yang baru masuk Islam, maka berilah zakat biar hatinya senang. Oke? Nah, selanjutnya nomor 5, orang yang berutang atau ngorim bahasa Arabnya, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat. Oke? Contohnya gini. Ada orang mempunyai anak keluarga. Tapi karena kecelakaan akhirnya tidak bisa bekerja. Oke? Sehingga untuk memenuhi kebutuhan gali lubang tutup lubang. Akhirnya hutangnya menumpuk, tidak kuat bayar. Nah, orang seperti ini berhak mendapat zakat. Misalnya di lingkungan kalian ada, kalian mau zakat fitrah, boleh diberikan kepada orang tersebut. Tidak usah jauh-jauh, tetangganya dulu dikasih. Ya, karena utangnya numpuk. Selanjutnya, 6, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Jadi, zakat pada waktu zaman Nabi dikumpulkan terus digunakan untuk ini keperluan pertahanan Islam pada waktu Rasulullah. Nah, sekarang digunakan misalnya untuk pembangunan masjid. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi, kalau kalian zakat ke masjid, uangnya untuk membangun masjid, ya boleh-boleh saja. Ya, karena itu dibenarkan dalam agama. Baik. 7 ya. Hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Misalnya ada budak itu mau merdeka, kan butuh uang. Maka boleh kalian beri zakat. Cuman sekarang sudah tidak ada budak. Oke? Budak itu seperti barang jualan. Jadi manusia itu bisa dijual belikan. Kok bisa, Pak? Iya. Kok mau, Pak? Iya, mau. Karena apa? Karena dulu dia berperang, kalah. Lalu diambil musuhnya tadi, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, di rumah disuruh kerja tanpa dibayar. Oke? Bersyukurlah kalian tidak lahir pada zaman itu. Kalau kalian lahir pada zaman itu, kalian bisa dijual belikan. Ya? Nah. Selanjutnya, 8, Ibnu Sabil, yaitu
seorang anak yang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaan. Misalnya, Habib. Habib ini sudah lulus SD, terus mondok di luar kota. Tetapi bapaknya sakit. Ya, sakit, lalu Habib ingin mondok keluar kota tadi. Tidak punya uang untuk biaya mondok dan sekolah di sana. Nah, Habib itu bisa kalian beri ya, paham? Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Baik, kalau sudah paham, Pak Guru mau cek. Coba sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. 1. Betul. 2. 3. Amil. 4. Mu'alaf. 5. Gorim. 6. Hamba sahaya. 7. Fisabi. Yang terakhir 8 apa? Betul, Ibnu Sabil. Nah, karena Pak Guru sudah menerangkan dan kalian sudah paham, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti di kelompok 1 dan 2 akan membuat peta konsep. Peta konsep nomor 1 sampai nomor 4. Kelompok 3 dan 4 membuat peta konsep nomor 5 sampai 8. Setelah dibentuk kelompok, kita nanti akan membuat peta konsep. Kalian membaca dulu buku bacaan kalian dan membaca keterangan yang tertera di depan. Yuk, dimulai. Sudah? Ya, baik. Kalau sudah, Pak Guru akan memberi kertas kerja. Kelompok 4, kelompok 1. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil peta konsep kalian. Dimulai di kelompok 1. Ayo maju sini. Kalian semua kreatif semua ya, bagus-bagus. Nah,
Tetapi ada yang lebih bagus lagi. Ini kelompok 4. Tepuk tangan. Ini dengan nilai 90. Nah, untuk kelompok yang mendapat nomor 2 yaitu kelompok 3 dengan nilai 89. Nomor 3 dengan nilai 87 jatuh pada nomor 1. Nah, yang nomor 4 yaitu kelompok 2. Tidak apa-apa. Nanti di pelajaran lain atau di pertemuan selanjutnya bisa ditingkatkan lagi, ya. Nah, kesimpulannya pada pelajaran pagi hari ini yaitu dalil yang menjelaskan 8 orang yang menerima zakat itu terdapat di surah At-Taubah ayat 60. Orang-orang yang mendapatkan zakat itu ada 8 orang. 1, orang fakir. 2, orang miskin. 3, amil. 4, mu'alah. 5, gorem. Nomor 6, hamba saya. Nomor 7, fisabilillah. Yang ke-8, ibnu sabil. Nah, Pak Guru akan merefleksi pada pertemuan ini. Apakah peserta didik memahami materi? Apakah peserta didik mampu menyebutkan orang yang menerima zakat? Apakah pembelajaran memberikan semangat positif kepada peserta didik? Baik, berarti kita sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, baik. Tadi kalian sudah mengerjakan kelompok atau penilaian kelompok. Sekarang Pak Guru akan memberi tugas pribadi untuk kalian, ya. Pak Guru akan membagikan LKPD. Ini dikerjakan ya sendiri-sendiri. Sudah semua? Baik, kalau sudah Pak Guru akan mengambil kerjaan kalian. Baik. Alhamdulillah dari LKPD yang kalian kerjakan semuanya betul semua. Hanya ada 2 anak ini yang belum paham tentang ibnu sabil. Seorang yang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, ini ada Kaila sama Bisma. Nanti dipelajari lagi ya. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah membahas tentang zakat. Apa itu zakat? Macam-macam zakat dan
hari ini kalian sudah membahas siapa yang berhak mendapat zakat. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas hikmah zakat. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.